Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya miftahul gaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir al-Jib. Assalamualaikum Sayyiduna wa Mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafat. Bismillahi nuri nurullah nurul Rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri wal-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Allahumma ya rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa zi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa aluh. Allahumma ya qadi al-hajat, Allahumma ya kafi al-muhimmat, Allahumma ya dafi al-baliyat, Allahumma ya rafi al-darajat, Allahumma ya syafi al-amrad, Allahumma ya mujib al-da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selepas melaksanakan sholat sunat tarawih buat sahabat-sahabat semua yang beragama Islam di seluruh dunia, ya, alhamdulillah kita lanjutkan dengan tadarus. Karena tadarus yang sebenarnya adalah marilah kita mengkaji. Tadarus bukan adalah membaca, tetapi adalah meneliti. Maka pada malam hari ini Abah mengajak adalah untuk kita memahami tentang guru sejati yang ada pada diri. Pada dasarnya yang sebelum kita mengenal kepada guru sejati yang ada pada diri, kita sudah membahas tentang pada dasarnya pada saat kita sebelum turun ke alam dunia ini melewati 7 lapis alam, 7 lapis nafsu dan 7 lapis kesadaran. Maka kita adalah di alam dunia ini summa rodadnahu asfala safilin, berada pada tingkat kesadaran yang terendah, yaitu pada kesadaran Adam. Maka disinilah manusia di alam dunia hanya memiliki 12% kesadaran. Maka oleh karena itulah manusia tergiring adalah terbawa dengan arus permainan. Padahal dunia ini sendiri adalah Allah sampaikan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah hanyalah laiba, permainan, walahun, dan adalah merupakan inilah senda gurau Allah dalam kehidupan, sehingga kita adalah untuk memahami tentang produk-produk Allah. Sesungguhnya adalah surga itu adalah hak, neraka itu adalah hak, barjah itu adalah hak, sirat itu adalah hak. Maka segalanya, akhirat itu adalah hak, kebangkitan juga adalah hak. Cuma masalahnya adalah tinggal menafsirkan. Selama ini adalah penafsirannya selalu adalah bahwa segalanya barjah, sirat, neraka, surga adalah setelah kematian. Tetapi adalah yang harus kita pahami sekarang adalah memahami surga, neraka, sirat, barjah
dan juga harus kenal kepada Allah dari sini, harus bertemu liko dengan Allah adalah di sini. Karena yang enggak liko di sini tidak akan liko di sana. Itulah yang Allah sampaikan, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta pada Allah di dunia ini dan Rasulnya, maka dia akan buta pada Allah dan Rasulnya di akhirat nanti. Maka pertanyaan malaikat munkar wa nakir, sahabat, adalah kepada orang-orang yang sudah liko dengan Allah di dunia. Nanti di alam barzah tidak ada lagi alam barzah kepada dia. Karena sebagaimana firman Allah, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang tidak melihat Allah di dunia dan Rasulnya, nah itulah yang akan adanya barzah. Orang yang tidak mampu menyaksikan Allah dan Rasulnya di dunia ini. Kalau menggunakan mafhum mukhalafah, maka orang-orang yang sudah bertemu dengan Allah dan Rasulnya di dunia ini tentu saja tidak ada lagi barzah, karena dia sudah bertemu dengan Allah di dunia ini. Tidak ada lagi pertanyaan man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, dan juga pertanyaan-pertanyaan itu adalah sudah terjawab oleh kita di dunia ini. Itulah sesungguhnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Maka sesungguhnya Al-Quran adalah benar, ya, hadis juga adalah benar, pendapat ulama adalah benar, tetapi adalah yang menafsirkannya adalah menjadi salah pengertian. Bagaimana mungkin Anda setelah mati baru ditanya tentang siapa Tuhanmu? Karena pada dasarnya justru disinilah perjalanan hidup kita. Kita harus tahu kepada Allah. Maka untuk kenal kepada Allah, wajib kita adalah mengkiamatkan diri. Maka sesungguhnya juga tentang kisah Imam Mahdi adalah benar. Kisah Nabi Isa itu adalah turun adalah benar. Tetapi masalahnya di mana Imam Mahdi itu harus kita temukan. Bukan adalah, maka tadi kata Abah, kalau dalam seandainya maka selalu ada dua pandangan, syariat dan hakikat. Kiamat itu adalah benar. Ada kiamat secara syariat, adalah kiamat yang harus kita lakukan di sini. Karena orang yang tidak kiamat, ya, maka dia tidak akan berhasil menyaksikan Allah dan Rasulnya. Maka itulah kiamat itu harus kita hasilkan di sini. Maka apa yang disampaikan baginda Nabi sahabat tentang mengisahkan kiamat adalah yang dicirikan dengan beberapa diantaranya adalah mengeringnya sebuah danau, ya sahabat. Itu adalah harus ditakwil oleh kita. Kemudian adalah setelah mengeringnya danau itu adalah akan datangnya dukhon. Setelah datangnya dukhon akan datanglah Ya'juj wa Ma'juj. Setelah datangnya Ya'juj wa Ma'juj maka datanglah Dajjal. Disitulah maka kita adalah setelah Dajjal itulah kita akan bertemu dengan Imam Mahdi. Dan setelah Imam Mahdi turun maka turunlah Nabi Isa yang akan sama-sama bersama Imam Mahdi membunuh Dajjal, membunuh pandangan manusia yang hanya memiliki satu pandangan. Maka inilah hal-hal yang sesungguhnya kata Abah, maka dalam Al-Quran itu adalah banyak diisi dengan kalimat-kalimat muhkamat, walaupun sesungguhnya mayoritas isi Al-Quran adalah dengan kalimat-kalimat muhkamat, tetapi ada sebagian ayat yang merupakan kalimat mutasyabihat. Dan kalimat mutasyabihat sahabat adalah membutuhkan takwil, dan itu hanya akan dipahami oleh orang-orang yang sudah terbuka mata batinnya, yang sudah kiamat dia. Maka sesungguhnya yang sudah Abah sampaikan, pada saat dasarnya kita turun ke alam dunia melewati 7 lapis alam dari ahadiyat, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, ajam, insan. Dari kesadaran Ibrahim di alam di nafsul kamilah, turun kepada kesadaran Musa di nafsul mardiyah, turun pada kesadaran Harun di nafsul radiyah, turun ke kesadaran Idris adalah di nafsul mutmainah, turunlah pada kesadaran Yusuf di nafsul mulhimah, turun pada kesadaran Isa dan Yahya di nafsul mulhimah, dan turunlah kita ke alam dunia di kesadaran Adam di nafsul amarah, ya sahabat. Segalanya benar, ya, tetapi adalah bahwa kita di alam dunia ini setelah itu diciptakan dengan kejadian luar biasa adalah setelah Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Maka kita wajib di alam dunia ini summa radadnahu asfala safilin, yaitulah turunnya barusan dari kesadaran Ibrahim, turun pada kesadaran Musa, turun pada kesadaran Harun, turun pada kesadaran Idris, turun pada kesadaran Yusuf, turun pada kesadaran Yahya, Isa, turun pada kesadaran Adam. Itulah summa radadnahu asfala safilin, kita diturunkan ke tempat yang terendah ini. Maka inilah di alam dunia ini sahabat manusia, ya, secara ilmu pengetahuan hanyalah tinggal 12% dari 100% kesadaran sempurna pada saat kita adalah, tetapi pada saat Allah menyampaikan pada saat kita tak lahir, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, maka pengetahuan yang datang adalah merupakan khuldi yang akan merubah pemandangan manusia. Jadilah manusia adalah memiliki pada kesadaran kepikiran, ada kesadaran ruh, ada kesadaran jasad, ya. Dan manusia sekarang ada pada kesadaran jasad. Maka itulah tidak aneh kalau manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan jasad. Padahal dia mengerti bahwa cunduk waktu ningang kana mangsa, cek bahasa Sunda, manusia harus kembali adalah karena asalnya innalillah. Innalillah adalah turun dari alamul lahu, turun ke alamul jabarut, turun ke alamul malakut, turun ke alamul mulki. Inilah proses innalillah. Jadi secara tanajul kita datang ke alam dunia ini dari alam ahadiyah, dari alam ketuhanan. Kita sudah bersama dengan Allah di alam arwah, di alam robbaniyah. Tapi kemudian akan turun lagi ke nafsu wahidiyah, ke nafsu tingkat wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsam, insan, nafsul kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah. Maka kita wajib wa inna ilahi roji'un adalah dengan kembali lagi sahabat dari nafsul, dari tingkat yang terendah kesadaran Adam, harus naik kembali kepada kesadaran Yahya, Isa, naik lagi ke atas kepada kesadaran Yusuf, naik kepada kesadaran Idris, kemudian naiklah kesadaran Harun, naiklah kesadaran Musa, barulah kembali kita adalah mukamil. Asalnya insan kamil, harus mukamil, kita kembali ke sana. Maka segala sesuatu sahabat yang berkaitan dengan agama selalu memiliki makna syariat dan hakikat. Bicara tentang neraka, bicara tentang Ya'juj wa Ma'juj, bicara tentang Dajjal, bicara tentang turunnya Nabi Isa dan sampainya datangnya kiamat, itulah yang seharusnya kita lakukan. Karena demi Allah tidak akan ada dari kalian yang akan bertemu dengan Imam Mahdi, tidak akan ada dari kalian secara syariat yang bertemu dengan sosoknya adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang ada adalah hakikatnya adalah Imam Mahdi. Maka itulah kenapa Imam Mahdi itu bernama Muhammad bin Abdullah. Ya jelas, karena pada dasarnya Imam Mahdi adalah ada pada diri kita, Rasulullah ada pada diri kita. Maka siapapun orangnya yang ingin bertemu dengan guru sejati, Gusti, guru sejati, makanya dulu mereka sudah mengatakan Gusti Allah, guru sejati itulah Allah, sahabat, yang ada pada diri kita. Maka itulah dikatakan sesungguhnya bahwa inna rabbaka ahata binnas, sesungguhnya Tuhanku adalah meliputi diri kita, sahabat. Maka mustahil sampai kepada Allah kecuali kau bertemu dengan Rasulullah. Dan disitulah terjadinya engkau akan memiliki kesadaran adalah setelah kita mengalami kiamat, ya ini. Maka di alam dunia ini dengan kesadaran yang hanya 12%, mustahil kita bisa balik kepada Allah. Maka segalanya dengan kesadaran 12%. Ada pada kesadaran jasad, ada kesadaran jismani. Maka pada tubuh kita adalah terjegal dengan jasmani. Tubuh kita inilah jas. Jas adalah pakaian luar. Maka dikatakan jasmani. Jas adalah pakaian luar yang terbuat dari air mani. Yang inilah yang akan menghalangi kita bertemu dengan guru sejati, yang menghalangi bertemu dengan Imam Mahdi, yang menghalangi bertemunya kita dengan Nabi Isa pada diri kita semua. Karena di sinilah la hijabaka illa biwujudika,
Tiada yang menjadikan penghalang pada diri kita kecuali adalah wujud kita sendiri. Inilah jasmani, jas dari air mani. Pada kesadaran ruh jismani inilah manusia terjegal. Karena manusia terjebak di alam fisik, sahabat. Maka disitulah segala yang diinginkannya adalah perkara yang apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga. Maka Abah sudah ajarkan adalah kita harus mengerti di mana posisi adalah suratul Fatihah. Karena pada dasarnya yang disebutkan Sidroh Al-Muntaha adalah pada saat di dahi kita inilah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ayat-ayat kauniyah yang di alam ini, sanurihim ayatina fil afaq, sesungguhnya kata Allah telah kuperlihatkan ayat-ayatku di alam ini adalah dan bahwa kata Allah bahwa sesungguhnya aku telah perlihat sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, dan juga di dalam dirimu. Maka disinilah kita harus mampu memandang diri kita ini adalah alam sogir mikrokosmik, sementara alam yang di luar diri kita adalah alam kabir makrokosmik. Pada dasarnya kita akan mengenali, akan menemukan Imam Mahdi yang ada pada mikrokosmik. Demikian pula ada Imam Mahdi pada makrokosmik. Demikian pula kita akan bertemu Isa di makrokosmik. Tapi mustahil kau akan bertemu Isa di alam yang kabir kalau tidak kau bertemu di alam yang sogir. Maka inilah tubuh kita inilah yang merupakan intisari daripada kehidupan. Maka inilah sesungguhnya dunia kecil adalah tubuh kita. Maka pada saat kita sudah sampai kepada as-salatnya mi'rajul mu'minin, maka sesungguhnya dia adalah dunia dan akhirat itu ada pada diri setiap individu. Maka pada saat dia melaksanakan takbiratul ihram, maka dia bisa menarik seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Lautnya dia akan tarik, lautnya, gunungnya, segala makhluk yang ada di dunia ini, seluruh manusia, seluruh jin. Allahu Akbar. Maka hilanglah segala dunia dan isinya, dunia dan akhirat dengan segala isinya, surga dan neraka dengan segala keindahan dan dan ketakutannya. Dan wujudlah Allah, Allahu Akbar. Nah itulah sahabat. Abah sudah jelaskan tentang di mana letak suratul Fatihah pada diri. Pada diri kita inilah, maka di Bismillahirrahmanirrahim di sini. Maka manusia sahabat dibagi. Ibnu Arabi membagi 3 bagian. Ada sirun iblisia adalah merupakan dari butun, dari udel ini ke bawah. Adapun sirun Muhammadiyah dari udel adalah sampai kepada leher, dada di sini. Dari dada ke atas adalah merupakan sirrun ilahiyah. Maka disinilah sesungguhnya tempat Sidroh Al-Muntaha, itulah Bismillahirrahmanirrahim. Alam dunia ini, alam ayat-ayat kauniyah pada alam ini dan pada diri kita, al-alamu mir'atu al-haq, semuanya adalah merupakan cermin wujudnya Allah. Maka oleh karena itulah pada saat melihat diri kita sahabat, pada melihat bagian kita yang dohir disebut hamba, melihat hati kita disebut mir'atullah, merupakan cermin Allah. Hati kita adalah asma, merupakan cermin Allah untuk melihat Allah. Kemudian masuk ke dalam ruh adalah merupakan wujudullah, ainullah, adalah merupakan hakikatullah. Dan pada rahasia kita adalah secara ma'rifat adalah kita Allah. Secara syariat kita adalah hamba. Secara thariqat kita adalah cermin. Secara hakikat adalah kita adalah ainullah, wujudullah. Maka itulah Allah berkata, namaku Allah, ya, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, dan nama rahasiaku adalah insan. Maka itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dari tanggal 21. Ada 2 tapi 1, 2 1 sahabat. Pada dasarnya di dalam 2 adalah pada diri dohir dan batin ini. Ada langit dan bumi seolah-olah. Disitulah ada langit dan bumi, ada tubuh dan ruh. 2 tapi 1. Maka orang yang sudah menjadikan dia adalah satu jasad, satu nama, satu rupa, satu rahasia, maka disitulah merupakan Lailatul Qadar adalah 2 1, 2 tapi 1. Demikian pula 2 dan 3 adalah sama. Pada dasarnya pada diri kita ada 3 bagian. Ada tadi dari udel ke bawah disebut sirun iblisiah wilayah Adam. Dari udel sampai tenggorokan leher kita adalah sirun Muhammadiyah, adalah di sini wilayah Muhammad. Maka ada latifatul akhfa di dada kita. Maka disinilah sumber segala sumber adalah dada kita. Maka Allah banyak bicara tentang dada.
Sesungguhnya maka kata Allah bahwa sesungguhnya adalah fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fisudur. Bukan buta mata yang ada di kepala sini, tapi buta mata yang ada di dada sini. Maka disinilah sesungguhnya, dan di atas, dari sini ke atas adalah merupakan syirun ilahiyah, merupakan wilayah robbaniyah, ketuhanan. Maka sidroh al-muntaha sebagaimana suratul Fatihah adalah ada pada Bismillahirrahmanirrahim, yang letaknya adalah ada pada jidat kita di sini, dahi kita. Maka inilah yang harus kita tempelkan pada sujud. Disitulah sesungguhnya kenapa sujud itu harus menempelkan adalah dahi kita adalah ke dalam tempat sujud kita. Karena pada dasarnya disinilah pusat kesadaran manusia. Disinilah merupakan tempat terpancarnya Nur Muhammad pada diri kita. Maka disinilah pentingnya adalah, maka di sini dikatakan dengan latifatul qalab. Maka inilah, maka pada saat dzikir ditarik dari udel, dari sirun iblisiyah, ditariklah melewati sirun Muhammadiyah untuk naik kepada kepala kita, latifatul qalab, melewati Bismillahirrahmanirrahim yang ada pada dahi kita. Itulah merupakan sirun ilahiyah. Maka disitulah sebut sidroh al-muntaha. Disitulah kesadaran Ibrahim adanya, sahabat. Maka Abah sudah menjadalkan setelah Bismillahirrahmanirrahim di sini Alhamdulillahirabbil alamin adalah ada pada nafas kita. Karena pada sesungguhnya, maka kenapa Nabi Adam alaihissalam pada saat ruh ditiupkan, beliau adalah bangkis pada saat ruh itu adalah masuk, sahabat, naik ya. Maka pada saat melewati turun lewat tenggorokan, dia pun bangkis dan dia mengatakan alhamdulillah. Maka disitulah sesungguhnya letak alhamdulillah adalah pada naik turunnya nafas. Dan Abah sudah pernah ajarkan bagaimana sesungguhnya naik turunnya napas, keluar masuknya napas adalah syirullah. Kenapa disebut syirullah? Syir itu adalah rahasia, rahasia Allah. Karena pada dasarnya nafas adalah berkaitan dengan ampas, berkaitan dengan tanafas, berkaitan dengan nufus, dengan jantung. Napas yang keluar masuk pada tubuh kita, berdetaknya jantung pada diri kita, sesungguhnya adalah bekerjasamanya 4 bagian. Mulutmu, hidungmu, otak kecilmu, dan jantungmu. Inilah yang disebut nufus, sahabat. Disinilah letak adalah suratul Fatihah ayat yang kedua. Yang ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim. Maka disinilah sesungguhnya merupakan tempat engkau bertemu dengan Imam Mahdi, dengan guru sejati. Tapi syaratnya tadi, pada saat kesadaran di atas adalah tadi yang Abah sampaikan. Bagaimana Nabi mengisyarahkan tentang kiamat diawali dengan mengeringnya sebuah danau disebut Danau Tebrias. Maka mengeringnya adalah kesadaran manusia. Maka disitulah manusia di titik rendah dengan kesadaran 12% di alam dunia ini. Maka yang dia selalu takuti adalah urusan butun dan di bawah butun. Maka inilah butun dan bawah butun kita, perut dan di bawah perut kita, inilah masalah kepada manusia. Maka alhamdulillah dalam setahun Allah ciptakan 1 bulan yang disebut Ramadan. Adalah suka atau tidak suka, Allah telah mewajibkan kepada kita adalah bagaimana memanage butun dan di bawah butun. Itulah kenapa tentang ta'rif saum adalah satu amaliyah yang diawali dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang membatalkannya adalah makan dan minum, itu kaitannya dengan butun. Yang kedua adalah bersetubuh di siang hari, berkaitannya dengan di bawah butun. Inilah maka kenapa kita berzikir ditarik dari udel sini. Inilah batas dari sirun iblisiyah, ditariklah kepada sirun Muhammadiyah, la melewati 3 latifah, latifatul akhfa, melewati latifatul nafsi, latifatul qalab. Maka disinilah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ada pada napasmu. Maka baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang keluar masuknya adalah nafas yang tidak menyadari hadirnya, bahwa sesungguhnya adalah keluar masuknya nafas sirullah, rahasia Allah di situ. Nafas kita sebutkan adalah pada saat dia keluar, tetapi pada keluar dan masuk disebut dengan nafas. Pada saat dia masuk disebut ruh pada tubuh ini. Masuk lagi ke dalam dia adalah disebut dengan Nur Muhammad atau hayat, hidup. Maka disitulah hidup, hayat, Nur Muhammad. Di sebaliknya adalah Nurullah. Di sebaliknya Nurullah adalah Allah. Itulah kenapa nafas kita naik, keluar masuknya nafas kita disebut dengan Sirrullah. Adapun turun naiknya disebut Nurullah. Tadi semua karena semuanya berasal dari nurnya Allah. Maka inilah nafas itu adalah duk, 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 adalah kerja jantung, sahabat.
Maka di dunia kedokteran pada saat seseorang itu dilihat menggunakan sebuah alat yang menggunakan apa berbunyi itu tut 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 duk 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 duk, sesungguhnya dia adalah berbunyi Allahu Allah Allahu Allah, karena dari awal pun adalah senantiasa dia berzikir. Maka disitulah sesungguhnya sahabat, disinilah dada. Maka Allah ingatkan wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kata Allah adalah apakah kita adalah tubuh kita ini bisa berbuat fujuraha atau wa taqwaha, tergantung daripada apa yang ada di dada sini. Di dada sinilah merupakan adalah suratul Fatihah ayat yang ketiga adalah Ar-Rahman Nir-Rahim, adalah untuk menyambungkan dengan apa yang ada di surat Fatihah yang pertama Bismillahirrahmanirrahim tadi semua ya. Maka inilah sahabat, tetapi ini semua karena bernapasnya adalah hidung. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka naik keluar masuknya napas sirullah, naik turunnya napas nurullah, sementara hayat kita, ruh kita adalah nur sifatullah, merupakan Muhammad tadi semua. Kemudian adalah apa namanya? Adapun tubuh kita adalah nur af'al Allah. Sementara jasad dan ruh kita itulah nur Muhammad Rasulullah. Kita berasal dari nurullah, ruh kita berasal dari nur Muhammad, jasad kita berasal dari nur Muhammad. Maka pada saat kita menjadi manusia jasad dengan kesadaran 12%, mustahil Anda akan memahami surga, neraka, barjah, sirat, pasti adalah akan dituduh di sono semua. Padahal bagi orang-orang yang punya kesadaran nampaklah segalanya. Maka disitulah sesungguhnya sirat di sini, barjah di sini, surga di sini, neraka di sini, hari kebangkitan di sini. Itulah kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tadi surga, fiha tuhyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Maka itulah Allah ingatkan juga, di sini kamu adalah dilahirkan, dihidupkan, di sini kamu dimatikan, di sini kalian akan dibangkitkan. Maka Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, karena kiamat itu adalah perkara yang hak sahabat. Tapi sebelum kiamat, daripada kiamat yang sudah ditetapkan oleh Allah, karena alam dunia ini juga adalah merupakan makhluk, seluruh makhluk itu adalah fana, dan tanda-tanda kiamat itu Abah sudah menyaksikan begitu dekat. Kalau seandainya Korea Utara melemparkan bom nuklir saja udah bubar dunia, udah selesai. Tapi jangan takut, dikatakan oleh Allah, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit diganti dengan langit yang lain. Itulah kita akan dibangkitkan kembali di sini. Maka akhirat itu di sini sahabat. Ya, pada saat Nabi ditanya tentang surga dan neraka, adalah bagaimanakah ya Rasulullah tentang surga dan neraka? Nabi menjawabnya bukan menjawab surga dan neraka, hanya bertanya, di manakah kamu pada siang hari? Di sini. Dan di manakah kamu pada malam hari? Dijawab oleh sahabat, di sini. Nabi ditanyanya tentang surga dan neraka, tapi Nabi malah bertanya balik kepada yang bertanya, di manakah kamu siang itu? Di sini. Di manakah adalah malam itu? Ya di sini. Di manakah hidup kamu? Ya di sini. Di manakah setelah mati kamu? Ya di sini. Maka kata Allah, tulijul laili minan nahar wa tulijul nahari minal lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Disitulah sesungguhnya bagaimana kalian tidak menyaksikan bagaimana bergantinya siang dan kepada malam. Maka dalam ayat yang lain banyak Allah sampaikan, apakah engkau tidak menyaksikan kemanakah perginya siang dan datangnya malam, kemanakah perginya malam dan datangnya siang. Dan Allah kaitkan dengan kemanakah orang perginya hidup dan datangnya mati, dan perginya mati datangnya hidup. Karena di sinilah Allah katakan, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Sesungguhnya pada saat dunia ini hancur, nanti akan dikembalikan lagi oleh Allah dunia ini. Bagi kalian-kalian yang sudah mempelajari banyak tentang sejarah, banyak kitab-kitab dari ulama-ulama dulu dan juga ulama-ulama sekarang, kalian akan menyaksikan
bahwa sesungguhnya kita lihat dengan ditemukannya ilmu genetika aja sekarang udah bisa dibuktikan sesungguhnya manusia yang ada ini sahabat sudah berbeda generasi, berbeda zaman tadi semua ya. Maka kalau seandainya seluruhnya manusia ini adalah Bani Adam, keturunan Adam, dan Adam yang mana? Karena dunia ini sudah lebih dari 1,5 juta tahun yang lalu. Nabi Adam yang terdekat adalah baru 9.000 tahun yang lalu sahabat. Pahami itu. Ingat ruh itu adalah tetap jumlahnya. Maka lihatlah oleh kalian pada saat kemarin COVID, lihat di Malaysia, lihat di Eropa, lihat di Indonesia. Indonesia setelah COVID kemarin di mana kematian sampai kepada 300%, lihat tanya kedokteran, kelahiran pun tidak jauh dari 300%. Yang satu kembali ke sini, ibaratkan pada saat matahari masuk ke sini, bulanlah yang muncul keluar tadi semua. Pada saat bulan tenggelam ke bawah, mataharilah yang muncul. Pada saat malam pergi, datanglah siang. Pada saat pergi siang, datanglah malam. Pada saat pergi sini mati, sini lahir tadi sahabat. Hanya begitu kehidupan itu. Maka Allah katakan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Hanya terus begitu. Kenapa harus berulang-ulang sahabat? Karena pada dasarnya manusia harus mendapatkan balasan dari apa yang sudah ditanamnya. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat yang sering Abah bahas, kenapa Abah sering ulang-ulang? Ilaihi marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati bilqis walladina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adzabun alim bima kanu yakfurun. Ilaihi, hanya kepada Allah lah semuanya, marji'ukum jami'an, dikembalikan semuanya, wa'adallahi haqqa, kalian semuanya akan kembali sebagai janji yang benar. Innahu, sesungguhnya Allah, yabda'ul khalqa, menciptakan makhluk pada permulaannya. Allah mengatakan permulaannya. Kemudian summa yu'iduhu, kemudian Allah akan menghidupkan kembali, adalah summa yu'iduhu liyazia, agar dia memberikan balasan pada apa? Kepada orang yang beriman, alladzina amanu wa amilus salihat bil qis, walladzina kafaru lahum, kepada orang iman dan orang kafir mendapatkan balasan di alam dunia ini. Maka disinilah sesungguhnya bagi orang-orang yang sudah naik dari kesadaran 12%-nya, dia berketemu dengan Gusti, adalah guru sejati Allah, Gusti Allah, guru sejati Allah yang ada pada dirinya, dia sudah akan bisa menyaksikan surga, neraka, barja, sirat, semuanya adalah di sini. Bahkan masih berhidup orang yang merasakan siksa kubur, nampak orangnya dalam neraka, dia saksikan segala apa yang terjadi dalam kehidupan ini nyata semuanya, bukan hayal sahabat. Nah inilah yang harus dipahami adalah oleh kita. Dan sebagaimana juga Allah jelaskan adalah di dalam surat Yasin sahabat, adalah bagaimana Allah menjelaskan di dalam surat Yasin kepada kita adalah bagaimana Allah akan membalas, ya, akan membalas kepada setiap apa perbuatan yang dilakukan manusia. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa naktubu, dan kami menuliskan di Lauh Mahfuz apa yang dilakukannya dia dalam kehidupan di dunia. Apa buku yang sudah dituliskannya oleh dia, lakukan amal yang dilakukan oleh dia, ma qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan. Jadi yang dicatatkan di Lauh Mahfuz itu adalah perbuatanmu, bukan Allah yang menetapkan. Allah hanya sebagai dalang. Dalang bisa memainkan Arjuna dalam kebaikan maupun Rahwana dalam keburukan. Af'alnya Rahwana, af'alnya Arjuna adalah af'al dalang, tapi yang memilih menjadi Rahwana adalah Rahwana sendiri. Yang memilih Arjuna menjadi Arjuna adalah Arjuna sendiri. Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan mengganjar, tapi Allah membuat ciptakan adalah merupakan secara sunnatullah, menciptakan alat untuk mensiksa dan mengganjar. Antara reward dan punishment Allah ciptakan, tapi bukan Allah yang menentukan kalian ada pada reward maupun punishment. Kitalah semuanya di sini. Maka itulah Allah ingatkan kepada kita, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Maka kata Allah, sesungguhnya aku telah mengilhamkan pada tubuhmu ini bisa berbuat fujuraha maupun watakwaha. Nah sekarang bagaimana kau menggerakkan tubuhmu ini? Tergantung kepada dirimu sendiri. Tadi kau memilihnya dalam jalur neraka kebencian, berarti kau adalah keluar dariku, engkau berada dalam kegelapan, maka sesungguhnya engkau akan berada di dalam neraka dalam kehidupanmu. Seseorang yang bersama dengan diriku, maka akulah yang akan jadi pelindungnya, kata Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan Allah lah pelindung bagi orang-orang yang berjalan daripada yukhriju, mengeluarkan dari kegelapan menuju pada cahaya. Tapi walladzina kafaru yukhrijuhum minan nur ila dhulumat. Dan sebaliknya orang-orang yang keluar daripada orbitnya Allah, dia akan bergerak dari nur kepada zulumat. Dan Abah kasih tahu sahabat, kita ini terlahir ke alam dunia itu dengan nafsul ammarah. Itulah dikatakan oleh Allah, inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu, nafsul ammarah akan selalu membawa kepada melawan kepada Allah. Maka itulah kata Abah, kita diciptakan dalam alam dunia ini perkara-perkara yang berlawanan dengan hawa nafsu. Itulah pertolongan Allah kepada kita. Karena kalau seandainya hanya diciptakan perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu, maka kita malah akan celaka, kita terjebak. Kita akan berada pada kenikmatan-kenikmatan syahwat yang ada pada butun, dan di bawah butun ini berarti manusia tidak akan mungkin kembali pada Allah. Maka Allah berikanlah kesulitan, masalah, bencana, musibah. Itulah cara dia supaya kalian tidak mengikuti kepada apa yang ditawarkan oleh Dajjal. Nabi bersabda, hati-hati kalian bertemu dengan Dajjal, karena Dajjal itu apa yang ditawarkannya surga adalah neraka, dan sebaliknya apa yang ditawarkannya neraka adalah kalian ambillah karena itu adalah surga, sahabat. Nah inilah sesungguhnya tentang Dajjal. Siapa Dajjal itu? Ya bisa diri kita. Siapa Dajjal itu? Ya bisa orang tua kita. Siapa Dajjal itu? Bisa tetangga kita, bisa guru kita. Dajjal itu siapapun dia yang mendorongmu adalah tidak menuju pada Allah, Dajjal lah dia itu sesungguhnya. Itulah kenapa sahabat, kita adalah memiliki dua mata. Maka berarti sesungguhnya manusia di alam dunia ini, walaupun sunatullahnya Allah yang akan menggerakkan kita, khairihi Allah wa syarihi Allah, tapi pada saat kita memilihnya, apakah kau berada pada hizbullah atau hizbus syaitan, bersama dengan cahaya, dengan bersama dengan cahaya atau bersama dengan kegelapan, maka disitulah kembali adalah akibat akan sampai kepada diri kita. Itulah setelah Ar-Rahmanir Rahim di dada kita, Maliki Yaumiddin adalah di perut kita ini, maka disitulah kita orang-orang yang mampu imsak dari perutnya. Maka insya Allah, dan imsak dari bawah perutnya. Itulah kenapa dalam kitab Fathul Mu'in tentang saum, dalam kitab Takrib Fathul Wahab, kitab Safinah, kitab Kifayatul Akhyar adalah menjelaskan bahwa yang disebutkan dengan saum adalah untuk membatalkan saum adalah makan dan minum di siang hari dan bersetubuh di siang hari. Berarti bicara tentang butun dan di bawah butun. Karena inilah Maliki Yaumiddin. Malik adalah merupakan raja, adalah di hari pembalasan. Maka segala apa yang dimakan oleh perut kita, maka disinilah sahabat kenapa Abah sudah ajarkan tentang istinja awal. Bagaimana kita adalah mengistinja awal kepada makanan, kembalikan makanan itu kepada Nur Muhammad. Pada saat kita menerima makanan, sebelum kita makan, maka kita bacakanlah, selain kita bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pandanglah oleh kita makanan-makanan yang ada di meja kita itu adalah Nur Muhammad. Sesungguhnya karena dialah, sementara Nur Muhammad itu adalah Nurullah, maka disitulah pada nasimu ada Nur Muhammad, jasadnya nasi, tapi adalah kenyangnya adalah Nurullah. Itulah yang harus dipahami oleh kita. Itulah baginda Nabi berdoa sahabat pada saat makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa Nabi adalah berdoa dengan jamak, walaupun kamu makannya adalah sendiri, bukan Allahumma barik li, enggak, tapi Allahumma barik lana, karena semuanya tubuhmu itu adalah bukan kamu sendiri. Kata Abah juga, ada Jibril pada penglihatanmu, ada Mikail pada telingamu, ada Ijrail pada hidungmu, kemudian ada Israfil di mulutmu, ada Ibrahim di matamu, kemudian ada Nuh di telingamu, ada Israfil ada Musa di mulutmu, ada Isa di hidungmu, ada Abu Bakar di matamu, ada Umar di telingamu, ada Utsman di mulutmu, dan ada Ali di hidungmu, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatukan rasa
pada setiap yang ada pada diri kita. Maka inilah sesungguhnya adalah pelajaran yang nyata dari Allah. Kenapa kita tidak memahaminya? Karena kalian terhijab oleh dohir kalian sendiri. Maka pada saat pun kalaupun tubuh ini digunakan ibadah, Allah ancam ibadahnya. Karena pada dasarnya Abah sudah jelaskan kemarin di dalam bab solat bagaimana sifat solat Nabi. Tidak bisa kita menggunakan solat dengan tubuh bangkai ini, sahabat. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia yang beribadah kepada Allah, kepada huruf Allah. Maka kata Abah, jangankan huruf Allah, huruf nasi aja tidak bisa mengenyangkan kalau bukan nasinya. Huruf air yang datang kepada dokter Ruslan, bukan dokter tulisan dokter Ruslan yang menyembuhkan, tapi dokter Ruslan zatnya yang bisa menyembuhkan. Kenapa banyak kita manusia, wa minan nasi kata Allah may ya'budullah ala harfin, mereka menyembah kepadaku, kepada namaku. Itulah baginda Nabi mengingatkan, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa dia yang menyembah diriku hanyalah kepada yang nama tapi tidak mengerti kepada yang punya nama. Karena tadi banyak manusia sekarang menganggap nama dan punya nama itu berpisah. Padahal al-abid wal ma'bud wahid, al-ismu wal musamma wahid. Apapun yang ada, ini adalah handphone. Inilah handphone. Ini namanya, inilah barangnya. Di sini sahabat. Maka setiap benda di alam dunia ini ada af'alnya, ada asma'nya, ada sifatnya, ada zatnya. Itulah Allah. Yang disebut Allah itu berpadunya af'al, sifat, af'al, asma, sifat, zat, itu Allah semuanya. Maka dikatakan la maujuda illallah, tiada yang maujud kecuali Allah. Bingung amat melihat Allah. Allah begitu nyata, tapi tidak, Allah itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah apa yang punya nama Allah. Seperti nasi, nasi itu tulisan nasi bukan nasi, tulisan Abah Setu bukan Abah Setu. Maka banyak orang kenapa namanya Rahman dijelekan, dia marah. Waduh, saya dijelekan, Bah. Kamu sakit gak? Enggak. Yang dijelekan siapa? Kamu apa nama kamu? Nama saya. Lah kenapa kamu pusing? Yang dijelekan kan nama kamu. Nama kamu itu bukan kamu. Bapak kamu siapa namanya? Jainuddin. Jainuddin itu bukan bapak kamu. Nama bapak kamu itu Jainuddin. Inilah manusia di akhir zaman sekarang ini, Pak Wujud. Padahal dia pada saat segala sesuatu selalu ingin mencari zatnya, ya. Segala sesuatu dia ingin mencari rasanya. Rasa itu ada pada zatnya. Maka itulah kita ada Islam, iman, ihsan. Islam itu cangkangnya, iman dagingnya, ihsan adalah merupakan rasanya. Tapi rasa ihsan itu tidak akan ada kecuali pada iman, pada dagingnya. Dan dagingnya tidak sempurna kalau nggak dibungkus dengan kulitnya adalah Islam. Manusia kita di alam dunia ini selalu mencari rasa. Beli Indomie cari rasa, minum kopi cari rasa, bikin teh cari rasa, bahkan makan pun cari rasa. Kenapa kalian ganti dari tahu ke tempe? Karena kalian tahu bahwa rasanya tahu dan tempe itu beda. Padahal sebenarnya nggak ada rasa. Semua itu rasa itu di lidahmu, segalanya di lidahmu. Maka surga dan neraka pun di kolbumu, bukan di luar dari badanmu. Sebagaimana tempe rasa asin di bagian lidah kita sebelah belakang sini, rasa manis di sebelah sini. Semua rasa itu di lidahmu. Semua makanan itu di luar tubuhmu itu nggak ada rasa. Kenali itu, ya. Maka itulah kenapa orang yang mati rasa, dia tidak akan pernah, walaupun dikasih makanan yang enak kayak apa, dia hilang rasanya. Karena rasa itu bukan ada pada makanan, rasa itu ada pada dirimu, ada pada hidup. Rasa itu ada pada hidup semuanya. Kalau nggak ada hidup, hilang rasa. Apa yang bisa kau rasakan pada saat engkau mati? Inilah yang Allah ingatkan, yang disebut Gusti Guru Sejati adalah hidupmu sendiri, uripmu sendiri. Maka pada saat Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, secara hakikat diterjemahkannya adalah innallaha, sesungguhnya hidupmu, sesungguhnya uripmu, wa malaikatahu, dan segala apa yang tunduk pada uripmu,
Pada saat ruhnya ditiupkan, urip diadakan, maka batulah mata timbul penglihatan, telinga butuh pendengaran, muncullah pendengaran pada telinga, muncullah penglihatan pada mata, muncullah kalam pada mulut, muncullah napas pada hidung. Pada saat uripmu sudah keluar, mata tinggal blodognya, telinga tinggal lobangnya, mulut tinggal lobangnya, tangan tinggal ini, burung tinggal ngegeletak tanpa berdaya. Semuanya adalah hidup, sahabat. Maka inilah hidup itu satu, tetapi adalah tempat hidup yang banyak. Sebagaimana air di dunia ini satu, tapi adalah nama air yang rupa-rupa. Maka itulah Abah suka ajarkan, kata Abah, Allah satu, agama Allah juga satu. Agama Allah dari awal pun Islam, tetapi kemudian 3000 tahun yang lalu, padahal dunia ini sudah 1.500.000 tahun, Nabi Adam yang terdekat dengan kita adalah baru 9.000 tahun. Makanya kenapa kalau kalian tes DNA, silakan, mungkin kalau Dr. Sugeng lihat Abah sekarang, silakan Dr. Sugeng cek ya, DNA-nya orang Afrika, DNA-nya orang Armenia, DNA-nya orang Jerman Timur, DNA-nya beda dengan DNA-nya orang Indonesia. Tidak, seolah-olah manusia di dunia ini bukan dari Nabi Adam yang satu. Nah inilah ya, yang bahkan Buya Syakur pernah menyampaikan, ini Nabi Adam yang ke-100, berarti sudah 100 kali kiamat dunia ini. Kemudian barulah kata Allah, teruskan diulang-ulang oleh Allah. Maka disitulah manusia di alam dunia ini akan dikembalikan oleh Allah. Yabda'ul khalqa, yang menciptakan makhluk pada permulaan, summa yu'iduhu, kemudian menghidupkannya kembali untuk apa? Liyazia, untuk agar dia memberi balasan. Maka hari ini kalian sebagian dari orang, sebagian dari kita semua, dari diri kita adalah akan mendapatkan balasan kebagian, karena kita pun bukan hidup yang pertama. Itulah kenapa Allah mengatakan wa'dallahi haqqa innahu yabda'u, bukan yabda'u ya tadi. Maka adalah menunjukkan adalah hidup yang copy paste. Maka tadi summa yuhyikum, mungkin akan kenapa kata Allah tadi adalah kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, tak hanya menggunakan alif. Tadi semua adalah sesungguhnya kamu itu pernah mati. Tadi iya summa yuhyikum ya, kaifa takfuruna billah wa kuntum ambiya fahyakum, kemudian kalian dihidupkan. Summa yumitukum summa yuhyikum. Maka tidak mungkin, karena kita adalah hidup adalah berasal dari lautan hidup Bahrul Hayat. Bahrul Hayat itulah Allah. Maka sesungguhnya kenapa di alam dunia kita ini menjadi minyak ya, itulah Allah katakan bahwa arasku di atas air, kata Allah. Dari air apa? Air manimu. Seluruh makhluk itu berasal dari air, itulah aras Allah. Maka aras Allah itulah tubuh kita semua. Tadi semua ya. Nah inilah karena ngajinya tidak mengerti tadi, susah, memang susah menjelaskan warna merah kepada orang buta, susah menjelaskan sesuatu pada orang mati. Kesadaran 12%, bagaimana mungkin akan memahami Quran dengan kesadaran 12% tadi semua. Maka itulah Rasulullah sudah memberikan patokan, kalau seandainya kamu tidak bisa bersama Allah, kata Rasulullah, bersamalah orang yang bersama Allah. Sederhana syaratnya sebenarnya, kalau kita tidak bisa bersama Allah, bersamalah orang yang bersama Allah. Wallahi ma wasala illa bi sohbati man wasala. Demi Allah, kata baginda Nabi, tidak akan bisa wusul kamu pada Allah kecuali bersama orang yang wusul pada Allah. Kalaupun kamu tidak bisa wusul pada Allah, bersamalah orang yang wusul. Mari katakan oleh Tuhan Abdul Qadir, la tahsulu, tidak akan hasil, tidak akan sampai illa bi taubatin nasuhi, taubat taba yatubu taubatan. Tidak mungkin bisa kembali kepada dia kecuali kamu adalah wa talqin min ahli. Talqin itulah, maka kata baginda Nabi, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Kenapa dengan mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah? Karena kalimat la ilaha illallah adalah sesungguhnya adalah merupakan kalimat nafi isbat. Allah seorang mengajarkan nafikan la, kalimat nafi, ilaha kalimat munfi, ila kalimat isbat, Allah kalimat musbit. Maka seolah nafikan diri dohirmu, hadirkan diri batinmu. Tadi doharo wis ngaduarkan Allah wujuda kulla syai'in li'annahu, karena satu ini Allah al-batin. Nah batin itu kalian dohirkan
yang tadinya batin, waqwa, dan harus kita menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara termasuk siapapun kamu, jadi babi, jadi anjing, jadi monyet, jadi manusia, hilangkan diri dohirmu itu. Sesungguhnya li'annahu, karena satunya Allah ad-dohir. Nah kata Abah juga, yang bisa berjalan kepada Allah itu hanya Allah, yang bisa sholat pada Allah itu adalah Allah, yang bisa bersolawat kepada Rasulullah itu ya Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Wujudullah. Siapa tadi? Kalau Allah itu adalah garam, asin, maka siapa Rasulullah itu garam. Maka itulah Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hei garam, engkau adalah Rasulku untuk membawa aku asin. Kamu adalah pembawa asin, karena asin itu laisa kamislihi, asin itu tidak akan nyata, ruh juga tidak akan nyata. Hei tubuh, begitu ya, hei asin, hei garam. Maka itulah segala yang dohir inilah yang disebut Muhammad Rasulullah. Maka inilah juga sama, kita turun dari alam ahadiyah, alam wahdah, wahidiyah, arwah, dari alam la ilaha turun kepada ilaha, turun kepada ilah, turun pada Allah. Dari situlah kita mulai asal dari disebut Allah. Maka turunlah ke alam dunia ini Muhammad. Siapa Muhammad? Tubuh kita, Rasul, nyawa kita, Allah. Sesungguhnya bahwa sesungguhnya segala yang dohir ini adalah Rasul untuk membawa Allah. Siapa Allah? Itu batin kita. Sesederhana itu agama. Akhirnya kenapa setelah 1500 tahun baginda Nabi wafat berbelok adalah terutama setelah sebelum terjadi perang salib, pada saat kitab-kitab yang sebenarnya adalah dibakar, dibuang. Kemudian pada saat kemudian juga di Indonesia sahabat tahun 1200 adalah Belanda telah membawa 70.000 buku-buku Nusantara. Maka Abah pernah sampaikan sebetulnya peradaban yang ada di dunia, peradaban yang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara, merupakan pujangga-pujangga Nusantara semuanya. Bahkan Inggris tahun 1800 pernah membawa 7.000 buku, dan sekarang baru dikembalikan 700 buku oleh Inggris. Dan disitulah ada buku adalah negara kertagama, ada begitu banyak sahabat kitab-kitab yang ada daripada. Kenapa? Karena ini bangsa kita adalah merupakan budaya yang paling tua, budaya yang paling lama, budaya yang paling mengerti sesungguhnya daripada bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir. Di sini sudah mengamalkan Al-Quran. Sahabat, pahami ya, bahwa makanya sekarang bagi kalian nanti makin kalian akan bingung. Sekarang Profesor Mas Hanim Ali sudah menjelaskan, bahkan sebetulnya Al-Quran itu sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada. Karena Al-Quran itu sebetulnya isinya adalah sebagian Injil, sebagian daripada Jabur, sebagian daripada Toret. Dalam Injil ada 3.000 ayat yang sama dengan Al-Quran. Abah pernah membandingkan ayat demi ayat pada Injil, ya, dan ada pada Al-Quran. Cuma Injil dan Toret sudah diacak-acak oleh mereka. Inilah asal muasal agama itu ada. Pertamanya dari Yahudi, tapi bukan Yahudi keturunan Ibrahim itu yang disebut Zionis. Dialah yang karena kepentingannya. Maka lihatlah sahabat dalam Al-Quran, pada saat Allah bicara Ibrahim, bicara Ismail dan Ishak, kenapa oleh mereka di dalam perjanjian, dalam kitab-kitab mereka diganti seolah-olah Ishak yang lebih dulu baru Ismail, padahal Ishak itu adalah anak kedua dari Ibrahim, Ismail lebih tua daripada Ishak. Maka disitulah terjadi perdebatan sebetulnya siapa yang disembelih itu. Dalam Al-Quran dikatakan dari kesepakatan ulama yang disembelih adalah Ismail. Dalam buku perjanjian mereka adalah yang disembelih adalah Ishak, ya sahabat. Maka disinilah ada sedikit perbedaan pendapat antara Profesor Mas Hanim Ali dengan Gus Baha. Gus Baha pernah menyampaikan sesungguhnya berdasarkan penelitian dia sesungguhnya yang disembelih adalah Ishak. Tapi kata Pak Profesor Mas Hanim Ali sesungguhnya yang lebih real, yang lebih nyata adalah Ismail. Bahkan maaf saudara, termasuk juga kalau kita lihat beberapa surat Al-Quran, maaf ini harus maka kata Abah juga, mereka tidak mau bahwa mereka itu adalah tentang Nabi Isa, ya. Sesungguhnya di dalam buku mereka itu, dalam buku Yahudi itu sesungguhnya maaf ya, ini mungkin kalian baru dengar, tapi silakan lihat kalian dengan apa. Kalau Abah sudah lama tahu, sesungguhnya di dalam buku Yahudi sesungguhnya adalah Maryam itu adalah diperkosa oleh seorang itulah ya sahabat ya. Nah ini tapi ini adalah
bagi kalian tetap imani bahwa adalah, karena kalau berdasarkan Allah itu ilmiah, nggak ada manusia lahir itu yang bukan dari sperma tadi semua. Nah, inilah semua. Ya, inilah maka kata Abah juga, karena kalian ini kurang gaul, udah kurang ngopinya, kurang adoh, kata siapa Miftahul Ahyar. Walaupun dia yang kurang adoh dalam ngopi kalau menurut Abah tadi semua. Ya, ini banyak yang sudah dibulak-balikan tentang Ishak dan Ismail. Demikian pula tentang istri Nabi Ibrahim. Kenapa tidak dimasukkan? Yang kisahkan di Arab itu hanya Sarah dan Hajar. Padahal ada istri Nabi Ibrahim yang asli orang Nusantara yang bernama Kentura. Tadi semua. Ya, ini karena dulu persaingan sahabat. Politik agama itu menjadi politik. Dibikin jadi politik agama itu. Disitulah akhirnya kata Abah, yang tadinya agama rahmatan lil alamin itu adalah Islam, itu adalah intisari agama, pada saat sudah dikasih botol semua, jadilah aqua, jadilah ades, jadilah pit, jadilah lem mineral. Padahal dulu yang disebut Islam itulah air. Padahal pada pit air, pada ades air, pada lem mineral air. Itulah airnya, karena dari awal manusia ingin menguasai manusia lain. Maka inilah yang harus kita fahami ya sahabat tentang sejarah ini. Maka kalau Abah sarankan pada kalian, jangan tadi semua yang bertanya kepada Abah juga tentang inilah, bahwa kenapa Abah membuka channel Abah Setu, channel Abah Setu MDNH. Karena banyaknya hal-hal yang sudah dibelokkan. Maka inilah sejarah yang harus kita kembalikan. Nanti Abah akan bahas dari mulai kapan datangnya sholat Jumat. Nah, ini juga harus dipahami tentang sholat Jumat tadi semua. Karena inilah kata Abah juga, kalau seandainya memahami agamanya bukan Islam dirul Islam dengan adirosa ya sahabat, dengan proses belajar, karena Allah nyuruhnya afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Ini malah manusia bergeraknya pada husnudzon semua tadi. Padahal Allah mengatakan wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhonnya. Sesungguhnya kata Allah, kebanyakan manusia itu hanya mengambil dhon dalam segala perkara. Sampai kata Allah, inna dhonna la yugni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhon itu tidak bisa mengajarkan kepadamu, tidak bisa menunjukkan kebenarannya walaupun sedikit pun tadi semua. Ya, inilah maka termasuk tentang nasab, tentang apa semua. Semuanya berseberangan dengan ayat Al-Qur'an, dengan hadis Nabi. Al-Qur'an tidak ada yang namanya feodalisme, tidak ada manusia secara suku, secara keturunan lebih daripada makhluk lain. Maka inilah Nabi pun menyampaikan di hari Haji Wada, menyampaikan kepada orang Quraisy tadi semua, hei orang Quraisy, innallaha qad adaba ankum aibal jahiliyah. Hei orang Quraisy, hari ini Allah telah membebaskan kalian dari aib jahiliyah, wa ta'addu mahabil azdad. Orang dulu itu Pak, berbangga-bangga dengan nasab itu merupakan satu keharusan, karena mereka hidup berkelompok. Untuk makan pun mereka adalah nomaden, berpindah-pindah. Maka mereka adalah hidup berdasarkan kabilah-kabilah. Lihat pada saat waktu baginda Nabi dagang, bagaimana kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini. Termasuk juga maaf ya sahabat, ada satu sumur yang juga yang akhirnya untuk meminum pun adalah tergantung daripada kabilah mana. Kabilah-kabilah yang terhormat akan dahuluan mendapatkan minum. Itulah kebiasaan daripada orang-orang Yahudi dari dulu. Mereka adalah berbangga-bangga dengan nasab. Bagian tadi, an-nasu li Adam, kata Nabi. Sesungguhnya manusia itu dari Adam, wal Adam min turab. Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ila azamiyin. Tiada kemuliaan orang Arab di luar Arab, wala fadla li aswada ilal ahmar. Tidak ada kemuliaan orang kulit putih dan kulit merah illa bitaqwa. Tapi kenapa sekarang ini banyak sekelompok manusia tadi? Karena 12% kesadaran. Abah minta pendapat dari ada ulama Sukabumi tua. Tadi semua terus membuat kitab, udah 3 kitab, malah Abah lihat kitab yang judul yang kedua, judulnya aja udah salah. Bagaimana kita mau membahasnya? Tadi semua ya, Abah diminta berikan komen kepada kitabnya Buya Muhtar Sukabumi. Abah tidak mau. Bukan apa-apa, nggak ada yang bisa dikomen dari kitabnya. Semuanya hanya adalah keinginan yang datang dari kitab sumbernya, dari kitab-kitab abad ke-9, 10, 11, 12. Yang jadi persoalan itu adalah persoalan daripada abad 4, abad 5. Katanya Tengku Qori sudah menemukan kitab abad 4, abad 5. Abah sudah bikin sayembara 200 juta, bahkan dinaikkan di Tamah Velfire. Nggak ada sampai hari ini yang bisa menunjukkan.
Tadi sesungguhnya mana bukti Said Ahmad bin Isa al-Muhajir itu? Inilah sebetulnya sahabat bagian daripada pembelokan agama dari awal. Kalau kalian paham, dari Banu Fatimiyah adalah juga di Mesir, di Afrika. Karena kalian ini kurang jalan-jalan, kurang mempelajari agama. Itu adalah bagaimana terjadinya proses ada perang salib, bagaimana hancurnya Spanyol dari 600 jadi apa negara Islam, sampai Al-Kindi, Ibnu Sina adalah ulama-ulama Syekh Botani. Ulama-ulama yang masyhur adalah dari apa namanya, dari Spanyol. Abah berapa kali ke sana, Alhambra, Andalus, atau adalah yang terkenal itu semua. Hanyalah tinggal peninggalan-peninggalan. Kalian coba pelajari bagaimana Islam berpendak di India, ya. 800 tahun Iran bercokol sampai di sana. Kalian lihat di Alhambra itu ada sampai hari ini istana termegah yang tidak akan pernah manusia bisa membuat bahkan hari ini. Ya, adalah merupakan Taj Mahal, ya, yang dimana dia bisa mengoperasikan adalah air mancur hanya dengan menggunakan 500 manusia di bawah landasan, dia muterkan air supaya air itu kayak pam kalau sekarang, tapi mereka menggunakan manusia kerja rodi, manusia, ribuan manusia mati di situ tadi semua. Dan juga bagaimana mereka menggunakan batu-batu onik, karena waktu itu belum ada listrik, dia menampung cahaya matahari, menampung cahaya bulan pada malam hari. Dari batu onik itulah pada waktu malam terang semua bangunan itu, sahabat. Itu udah 800 tahun yang lalu, ya. Yang terjadi adalah di India sekarang, kerajaan Mughal tadi semua. Kemudian juga adalah di Goa, di situ adalah seorang aulia bernama Syekh Tawalud, juga adalah di Goa itu adalah ada masjid tua, sahabat. Inilah tadi, karena kita ini udah tahunya ya sholat begini, ya puasa begini, ya haji begini, tapi giroh semangat dari sholatnya dan ilmu sholatnya sudah hilang semua, saumnya sudah hilang semua, hanyalah tinggal kulit tadi semua, ya, tetapi jiwanya tidak bisa saum tadi semua, ya. Nah inilah sahabat, maka itulah kenapa baginda Nabi menjelaskan tentang bahwa kita adalah untuk kiamat tadi mulai mengeringnya kesadaran manusia, turunnya kepada dia adalah dukhon, maka dia sudah tidak mampu lagi karena ada dukhon. Dukhon itu kan awan gelap, asap yang gelap. Bagaimana kau akan berpikir pada saat di otakmu ada dukhon? Timbullah pemandangannya adalah tadi bagaimana pandangan orang tadi terhalang dengan pandangan dukhon, maka dia ada Ya'juj wa Ma'juj. Selalu dia itu tentang baik dan buruk, tentang salah dan benar, tentang suka dan tidak suka, padahal segalanya bagi orang yang sudah iman pada qada dan qadar, khairihi juga Allah wa syarrihi juga Allah, tapi kenyataannya manusia sulit untuk menerima yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal kehidupan di alam dunia ini adalah lebih daripada 80% perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Untuk apa? Supaya kita jangan menjadi milik hawa nafsu. Itulah tentang butun. Maka tadi Maliki Yaumiddin ada pada butun kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tangan dan kaki kita inilah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai Allah berbicara khusus untuk tangan, asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Orang yang tidak menggunakan tangannya untuk jalan untuk menuju pada Allah, segala apa yang di dunia ini, sahabat, Al-Quranul Majid, maka Quran ini pun Al-Quranul Majid. Semulia-mulianya Quran ini tidak mulia dari orang yang menuliskan Quran ini, karena Quran ini tidak akan ada tanpa tangan orang yang menuliskan Quran ini. Semulia-mulianya tangan yang menuliskan Quran ini tanpa mata penglihatan Al-Quranul Hakim. Ini adalah Al-Quranul Majid, tangan yang menulisnya Al-Quranul Karim, mata yang membimbing tangan untuk menulis Al-Quran adalah disebutkan dengan Al-Quranul Hakim. Tapi matamu tidak bisa bekerja, tanganmu tidak bisa menulis, maka tidak ada segala perkara di alam dunia ini kalau bukan Al-Quranul Azim. Siapa dia itu Al-Quranul Azim? Hidup kita, hidupnya Allah. Berarti segala bangunan yang ada di dunia ini Allah lah yang bangun. Segala apa yang ada di alam dunia ini Allah lah yang melakukannya, hiduplah yang melakukannya. Tanpa hidup apa yang bisa kita lakukan, sahabat? Nah inilah, maka kita tadi makanya Nabi dari Ya'juj wa Ma'juj turunlah manusia adalah kepada mata satu, Dajjal. Akhirnya apa itu Dajjal? Selalu dia yang disungkahi itu adalah tadi bukan Allahnya,
tapi selalu yang dilihatnya adalah makhluk Allah, makhluk Allah, makhluk Allah. Salat dikaitkan kepada makhluk Allah, ibadah dikaitkan juga adalah buat nanti di akhirat dengan makhluk Allah. Surga itu makhluk Allah, neraka juga makhluk Allah, apalagi dunia ini makhluk Allah. Maka dikatakan syai'atuillah la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir roha. Maka sesungguhnya adalah manusia hanya berpindah dari satu makhluk kepada makhluk tadi, dihidupkan dimatikan, dihidupkan dimatikan, dia tetap makhluk, kembali kepada makhluk. Asalnya materi, kembali kepada materi. Asalnya mulki, balik lagi ke mulki. Itulah Allah akan terus ulang tadi, summa yu'iduhu, oleh Allah akan terus diulang tadi semua. Sebelum dia wa inna ilahi roji'un, barulah Allah akan mengundang si jiwa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tetap walaupun jiwa adalah ruh yang ternoda, yang tadinya ruh itu suci, nafakhtu fihi mir ruh, kullu mauludin yuladu ala fitrah, tapi kemudian tadi menjadi jiwa karena tadi mendapatkan masukan huldi pengetahuan dari orang tua, tahu marah dari orang tua, tahu membenci dari orang tua, tahu marah dari tetangga, dari orang lain. Inilah huldi yang menjadikan manusia kehilangan kesadaran di alam dunia ini semuanya, ya sahabat. Nah inilah yang sesungguhnya adalah setelah dia Ya'juj wa Ma'juj, setelah dia mendapatkan ketemu dengan Dajjal, maka dia otomatis karena pandangannya satu, dia akan terpuruk-puruk di alam dunia ini. Maka disitulah dia akan kalau di Sunda itu udah lagu terang-terang kolentrang, terang-terang kolentrang silondok mati paeh nunutan tikusrukana durukan mesat gobang kabuyutan. Nah itulah karena sesungguhnya semua pada saat manusia jadi Dajjal, maka dia akan turun ke bawah, dia akan menarik pedang kabuyutan. Kembalilah dia bertemu dengan Imam Mahdi pada nuraninya. Dia berkata, ya Allah, ternyata apa yang kulakukan selama ini adalah sia-sia. Ya Allah, ternyata yang kuperjuangkan selama ini adalah tidak ada sia-sia. Barulah dia sadar, dia kembalilah pada Allah. Itulah cara Allah, sahabat. Maka ada hijab zulmaniyah, ada hijab nuraniyah. Kata Imam Ghazali, aku lebih suka dengan hijab zulmaniyah. Para aulia Allah lebih suka dengan hijab zulmaniyah. Tadi semua. Kenapa? Karena hijab zulmaniyah adalah sesuatu yang berseberangan dengan keinginan hawa nafsu, mudah dilawannya. Tadi semua, ya. Hijab zulmaniyah itu. Tadi misal dagang rugi, bangkrut, musibah, itulah hijab zulmaniyah. Dengan yang demikian manusia akan mudah lari kepada Allah tadi semua. Tapi dengan hijab nuraniyah, dikasih kekayaan, dikasih ilmu, wah bangga disebut Pak Kiai, bangga disebut Ustad, bangga disebut Buya, bangga disebut Ajengan, bangga disebut Aceng. Tadi semua hanya lupa dirilah dia semua. Gak sadar aku merasa lebih baik dari orang lain, aku merasa lebih benar dari orang lain, aku merasa lebih mulia dari orang lain. Inilah tadi semua ba'alwi semua, ya, menjadikan akibatnya akhirnya manusia terhijab dari guru sejatinya. Kenapa? Karena kalian mentuhankan manusia, mentuhankan ba'alwi itu, Habib-Habib Sableng itulah yang kalian tuhankan. Inilah yang membuat manusia terpuruk jauh keimanan. Karena kalian mentuhankan tadi semua adalah manusia-manusia yang justru dia adalah manusia-manusia yang jahil, manusia-manusia yang bodoh, manusia-manusia yang nggak ngerti kepada dirinya sehingga dia merasa mulia. Bagaimana mungkin kalian akan keluar guru sejatinya tadi semua, ya? Maka kalian bisa saksikan siapapun yang membela orang-orang kayak begini kelihatan bodoh, ya. Maaf ya, termasuk saya lihat 3 tokoh sepuh, sebetulnya orang tua saya di Sukabumi itu tadi semua hanya nulis judul aja kan buat apa, udah salah tadi semua, ya. Begitu baca baru muqaddimah aja saya udah malas meneruskan isinya karena sudah jelas muqaddimahnya itu sudah menggiring kepada natijah. Apalagi menyebutkan Kiai Maduddin adalah sinting. Muat apa, bagaimana mungkin seorang ulama sepuh mengatakan demikian, dan itu adalah bukan tesis, ya. Inilah sahabat, ya, sebagian sebagai contoh sudah Allah zahirkan. Maka kata Abah, inilah adakan kehancuran siapapun yang merasa mulia di dunia sekarang ini. Inilah manusia-manusia yang sudah jadi dajjal akan dihancurkan. Untuk apa? Insya Allah sekarang saudara-saudaraku para habaib itu harusnya mikir sekarang itu. Dia akan berpikir, dia akan bertemu dengan Imam Mahdi pada hatinya. Oh iya, selama ini saya mengaku duriat Nabi justru malah untuk cari duit. Ngaku-ngaku sebagai saudara Nabi, duriat Nabi, tapi sebenarnya yang saya cari adalah duit. Tadi semua, ya.
kalian akan ketemu kesadaran demi Allah, karena saya sudah bertemu dengan puluhan para habaib yang dia menyatakan sadar sekarang. Harusnya kami sekarang adalah belajar ilmu, harusnya kami sekarang adalah bagaimana kerja keras, bukan hanya dengan mengandalkan nasab untuk mencari nasib. Inilah persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita hari ini, sahabat. Dan kalian tidak paham, dan ini bukan hanya di Nusantara, terjadi di Palestina, terjadi di Mesir, terjadi di Afrika, karena kalian tidak paham dengan sejarah apa yang terjadi. Yang Abah khawatirkan tadi semua, kalian ikut nyemplung bersama mereka, itu yang Abah khawatirkan tadi semua ya. Terserah, kata Abah, ya ini adalah kebenaran, adalah harus sampaikan dengan kebenaran tadi semua ya. Abah tidak marah, Abah tidak benci dengan siapapun, tapi Abah benci dengan kemungkaran. Inilah tujuan kita, maka jangan pahami, jangan salah. Kok Abah sudah ilmu hakikat masih? Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kemungkaran ada tugas syariat. Allah perintahkan tadi semua ya. Rasulullah perintahkan. Apalagi ini yang membawa-bawa nama duriat Rasulullah. Ini yang bahaya tadi semua ya. Inilah maaf ya. Jadi sekali lagi, kalau Abah sama sekali, bahkan Abah masih mencintai mereka. Bahkan kita harus mencintai mereka. Kita tidak boleh membenci mereka. Justru kalian, kita harus sayang kepada mereka supaya mereka menemukan kesadaran. Ada sekian puluh orang yang Abah kenal, Habib itu udah banyak menemukan kesadaran hari ini. Bahkan yang tadinya malas usaha, sekarang ada yang mau usaha. Sampai Abah tawarin, kalau kamu nggak punya modal, minta sama Abah. Insya Allah kalau cuma modalnya kecil-kecilan, Abah bisa bantu. Udah, berhentilah tadi sekarang bersandar kepada manusia dengan membawa-bawa nama duriat kepada Rasulullah. Tapi kalian tidak bisa buktikan sesungguhnya, dan memang tidak bisa dibuktikan. Sudah Abah buka dengan 200 juta di Tamah Velfire sampai hari ini tak satupun tadi udah cecunguk yang membela itu juga menunjukkan bahwa bagaimana Syahid Ahmad Al-Muhajir itu pernah hijrah adalah ke Yaman. Tapi semua sampai hari ini. Itu saja, mudah-mudahan, mohon maaf atas kurangan, maaf di penghujungnya. Abah membawa ke sini bukan apa-apa, itu sebagai contoh pada saat kehilangan kesadaran manusia bisa berbuat salah yang sangat fatal tadi semua ya. Bahkan orang-orang yang mendukungnya jadi jahil murokab karena tadi semuanya, karena dia percaya kepada apa yang ditulisnya ya. Dan kitab yang dipegangnya adalah kitab-kitab yang dari zaman abad ke-9, dari mana, dari mulai Habib Ali Syakron menuliskan, dan juga putranya Ali Syakron ya sahabat. Sehat semua panjenengan semua. Maka Abah juga mengajak pada PWI, nggak boleh benci pada Habib, nggak boleh benci pada siapapun. Kita semua tetap tadi menyayangi orang yang menyakitimu adalah tujuan kita. Tujuan kita adalah untuk menegakkan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Itu saja tujuannya. Jangan sampai orang-orang yang bodoh lagi di bawah adalah meyakini bahwa mereka adalah kebenaran. Itu saja tujuan kita. Bukan untuk menyusahkan para habaib ini, tapi adalah juga untuk mengajak, marilah mereka adalah sama-sama adalah membangun negara ini. Dimulailah dengan kesadaran-kesadaran. Abah yakin, karena Abah sudah ngobrol dengan beberapa orang, mereka menemukan kesadaran dengan yang, bahkan ada yang sampai adalah membuka usaha tambal ban segala tadi semua ya. Itu saja yang mudah-mudahan, mohon maaf atas kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.